Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani yang berbahagia yang berada di seluruh Indonesia, kami ucapkan selamat sore dan selamat berjumpa lagi dengan channel kami, channel Padi Organik Indramayu. Pada perjumpaan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video tentang uji coba benih padi bernas atau padi berstandar nasional. Nah, pada saat ini atau selama ini, petani untuk mendapatkan benih padi yang bagus untuk disemai nanti hanya menggunakan air putih biasa. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah air putih biasa. Biasanya petani hanya menggunakan itu. Jadi air putih biasa, lalu ini sebagai padinya atau calon benihnya dituangkan ke sini. Setelah itu padi yang terpisah atau benih yang terpisah, yang di atas mereka buang, yang di bawah mereka pakai. Seperti itu. Oke. Tapi dalam metode kali ini, kami akan menggunakan metode air garam dan telur agar lebih efektif lagi, bahwa benih yang akan kita semai adalah padi yang benar-benar bernas atau berstandar nasional. Baik pemirsa, alat-alat yang kita butuhkan untuk menguji benih padi tersebut, yang pertama adalah toples. Yang pertama adalah toples atau tempat air, apa aja yang ibu punya silahkan. Yang kedua adalah garam dapur atau garam meja secukupnya. Dan yang ketiga adalah telur yang belum dimasak atau telur ayam atau telur bebek, apa aja silahkan. Selanjutnya, ini adalah benih padi yang akan kita uji coba. Ini adalah padi hasil dari panen kemarin. Kalau nanti bapak-bapak atau ibu-ibu menggunakan benih padi yang dari toko juga bisa, dan itu juga harus diuji dulu, jangan langsung disemai atau gimana. Bukan kita tidak percaya terhadap pabrikan tersebut, tapi kita harus mengujinya terlebih dahulu karena untuk kepentingan kita juga. Baik pemirsa, saya akan mengecek telur ini. Ini akan dimasukkan ke dalam air ini. Ini toples ini yang akan kita masukkan air garam, tapi sebelumnya kita cek dulu dengan telur ini. Kita lihat tenggelam apakah tidak. Nah, ternyata ini tenggelam, bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah, ini juga nanti air putih biasa yang akan kita cek dulu dengan telur apakah tenggelam atau ngambang. Nah, ternyata ini dua-duanya masih belum diisi air, jadi telurnya masih mengambang. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan air garam ini ke dalam sini sedikit-sedikit aja, bapak-bapak ya. Ini air, kita aduk-aduk dulu. Ini kita sampai merata, diaduk. Nah, apakah telur ini sudah mengambang atau belum? Nah, ternyata ini masih tenggelam. Jadi kita tambahkan garam lagi sampai telur ini mengambang. Nah, kita aduk lagi. Di sini kalau seandainya belum mengambang juga, kita tambahkan lagi garamnya. Nah, ini kita aduk sampai merata. Kita cek, ternyata belum ngambang juga. Kita tambah satu lagi. Ini rupanya keras banget. Nah, ini pemirsa, kita tambah satu lagi. Kita aduk-aduk lagi. Mudah-mudahan telurnya bisa mengambang. Kalau sudah mengambang, itu indikasinya tuh. Sekarang telur ini sudah mulai mengambang, bapak-bapak. Kita lihat, kita ini dulu di sini. Nanti kalau sudah air garamnya pas atau mengambang,
kita cek lagi. Nah, tuh pemirsa, begitu telur ini sudah mengambang, ini indikasi bahwa air garam tersebut sudah siap untuk dilakukan uji benih padi. Nah, kita coba cek di sini yang masih air putih dia tenggelam, dan di sini kita coba cek. Tuh sekarang mengambang. Oke ya pemirsa, telur ini sekali lagi sebagai indikator bahwa air ini siap untuk dilakukan uji benih. Kita pisahkan telurnya. Nah, sekarang kita melakukan benih yang akan kita semai. Kita tuangkan di sini. Nah, kita pelan-pelan aja. Kita ambil. Kita aduk-aduk benihnya sampai ada yang terpisah antara benih. Ini kita tambah lagi ya biar kelihatan benih mana yang bagus dan benih mana yang. Nah, kita aduk-aduk lagi pemirsa. Nah, jadi seperti ini caranya. Tuh. Nanti kita tunggu sampai semuanya tenang. Nah, ini coba lihat di bawah sini. Nah, ini menunjukkan bahwa benih padi yang ada di bawah ini adalah benih padi yang isinya penuh atau siap kita gunakan untuk disemai. Dan yang di atas adalah benih yang tidak terpakai, sebaiknya kita buang saja. Oke pemirsa, nah, padi yang mengambang ini adalah jenis padi yang jelek. Apabila kita jadikan benih, maka kita harus pisahkan yang ini. Nah, kita taruh di sini. Ini kita taruh di sini ya pemirsa. Nah, ini kita sabar karena kita akan menggunakan benih padi ini. Nah, nanti pemirsa di rumah atau para petani yang ada di Indonesia yang ada di rumah, nanti yang ini harus bersih dari yang mengambang. Nah, kenapa sekarang kita menggunakan dua ember ini atau dua toples ini, yang satu air putih, yang satu pakai garam, yang di sini mengambang, bapak-bapak, ibu-ibu, para petani yang budiman. Nah, yang mengambang ini coba kita tes di air putih biasa. Apakah masih mengambang atau ada yang tenggelam? Nah, kita di sini lihat. Ya. Ini kita ini lagi aduk-aduk lagi. Ini kebetulan pemirsa, hasil padinya untuk musim ini agak dibilang kurang sempurna ya, karena banyak yang rebah. Jadi hasilnya kita seperti ini, tapi kita tidak apa-apa untuk pembelajaran kita bagaimana cara menguji benih tersebut. Nah pemirsa, kita lihat yang ke bawah lagi, coba ini. Nah, di sini padi yang mengambang di tempat air garam, ternyata di air putih biasa itu ada yang tenggelam. Nah, ini contohnya, masih ada yang tenggelam. Jadi kalau seandainya kita hanya menggunakan air putih biasa, yang tenggelam ini akan terbawa pada saat kita
membuat benih untuk disemai. Nah, resikonya seperti apa? Resikonya pada saat padi yang kualitasnya tidak bagus, terus kita membuat persemaian dengan yang seperti ini, maka yang pertama, padi tidak tumbuh dengan sempurna atau tidak rata nantinya. Dan yang kedua, benih padi yang seperti ini dia akan rentan terhadap berbagai macam penyakit seperti wereng, kresek atau sundep, blas, seperti itu. Nah, makanya dengan pengujian benih yang seperti ini adalah metode yang paling bagus bagi para petani untuk melakukan uji benih padi sebelum dijadikan untuk menyemai. Nah, kenapa kita bahas tadi telur bisa mengambang di air garam? Pada saat mengambang di air garam ini berarti berat jenis air dan telur itu sama, akhirnya mengambang. Dan kenapa bisa mengambang? Karena kalau kita masak telur, di sini ada yang berongga. Ada yang berongga. Nah, padi ini juga seperti ini, pemirsa, yang tenggelam ini. Jadi dia akan tenggelam di air biasa, tapi dia sebenarnya tidak sempurna. Masih ada rongganya. Kalau yang di sini ini adalah penuh, sempurna. Kalau yang di sini mah tidak sempurna, terisi tapi tidak sempurna. Ada rongganya seperti telur ini, makanya dia tenggelam di sini tapi mengambang di sini. Nah, itulah pemirsa uji benih kali ini. Mudah-mudahan dari video ini para petani di seluruh Indonesia atau pemirsa YouTube bisa mendapatkan pelajaran untuk mendapatkan hasil panen yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Akhirul kalam, tapi sebelumnya, apabila video ini bisa bermanfaat untuk Bapak, silahkan subscribe agar Bapak-bapak tidak ketinggalan untuk video kami berikutnya. Apabila tidak juga mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan kepada Bapak semua bisa bermanfaat untuk pertanian Bapak dan menambah ilmu untuk Bapak. Mudah-mudahan dengan video ini Allah memberikan manfaat untuk kita semua agar kita menjadi petani yang lebih baik lagi. Selamat sore. Sampai berjumpa kembali di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.